Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita mulai pelajaran IPAS ya. Namun terlebih dahulu kita berdoa pada salah satu dari kalian ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan ada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa. Ibra Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani hukman wa imama. Pada kaki. Ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim. Alimna ma jahilna min rahmatik wa ja'alna min ibadikal sholihin. Ya Fattahu, ya Alim. Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma waffaqna lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Wa na'udzu billahi min syarri amrin nas. Ya mohon kecerdasan. Allahumma alayya salawal arifina bihim majid. Wa anshur alayya wa zakirni ma nasitu ya jalali wal ikram. Doa di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Baik, terima kasih untuk doanya. Semoga kita mendapatkan kebaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya absen dulu. Nanti yang dipanggil menyampaikan hadir, gitu ya. Ahmad Risandi Anjas Moro, Afifah Al Khairunisa, Alicia Zahwa Al Mahira Zamzami, Askia Samha Sofa, Faisal Asjani Kusuma, Fatan Al Maisan Zafar, Gazi Weswi Jiantoro, Aura Takia, Yanu Gilbi Arta Bista, Haira
Mirli Salsabila. Hadir. Esa Nayuki. Ansa Izzati Ibuna. Mahira Hasna Hairunisa. Muhammad Mirza Niyaz Rafif. Hadir. Muhammad Wais Al-Qarni. Nafiza Nur Aisyah. Tania Hasna Al-Mahira. Al-Zain Muhammad Kakak. Baik, sudah semuanya hadir ya untuk ini. Baik, selanjutnya kita akan menanamkan karakter pelajar Pancasila. Untuk itu sebelum kita melakukan pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Proyek seperti biasanya bagaimana yang sudah berjalan ya, yaitu mengenai penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti biasa kalian ditugasi untuk setiap hari menulis kata-kata positif ya, karena kata-kata positif itu dapat membangun jiwa kita semakin kuat ya. Coba kata-kata positif dari kalian, salah satu dari kalian bisa menyampaikan kata-kata positifnya ya. Dan mungkin Mbak Haura bisa menyampaikan kata-kata positif pada hari ini yang dicatat. Kata positif hari ini 1 Oktober 2020. Yang keras Mbak Haura. Kata positif hari ini 1 Oktober 2020. Fokus pada tujuanmu bukan pada rintanganmu. Ya, fokus pada tujuanmu bukan pada rintangan-rintanganmu. Ya, ini kata-kata positif yang bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian dari kelompok sini mungkin ada apa ya? Bacia, Bacia kata-kata positifnya hari ini. Ya. Kata-kata positif Bacia setelah kamu mengganti pikiran-pikiran negatif, ucapan-ucapan negatif dengan kata-kata positif, kamu akan menjumpai hasil yang positif, yang bagus. Ya, mungkin dari Mbak siapa nih ya? Mbak Biza, kata-kata positif hari ini, Mbak Biza. Ya. Jadi kebahagiaan bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan kalian. Nah, ini kata-kata positif ya. Nanti setelah pembelajaran kata-kata positif itu bisa dikumpulkan dan kita nanti dibukukan sebagai kata-kata positif bersama ya. Jadi ini sudah Mbak Aura menyampaikan fokus pada tujuan bukan pada rintangan. Mbak Sia, setelah kamu mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan menjumpai hal-hal yang positif. Kemudian Mbak Iza,
kebahagiaan bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Baik, ini kata-kata positif pada pagi hari ini. Besok kita menulis kata-kata positif yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang rantai makanan. Ya. Rantai makanan yang sebelumnya pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi cahaya ya. Cahaya. Pada bab 1 kita sudah mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kepada bab kedua tentang ekosistem dan khususnya topiknya rantai makanan. Beberapa hal yang menjadi tujuan bersama, ya. Nah, tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk sebuah rantai makanan. Kemudian kalian atau siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di sebuah ekosistem yang lebih besar. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ini rantai makanan khususnya dan jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Baik. Sebelumnya kita tepuk dulu biar fokus pada pelajaran pagi hari ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik ya. Baik, kita langsung masuk ke materi saja ya. Ya, segera selesaikan materinya. Nah, ada beberapa hal sebagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pecahkan bersama. Ini pertama berarti pertanyaan menurut pendapat kalian ya. Nah, kalian tentu makan ya. Hari ini ada yang sudah atau yang belum sarapan pagi hari ini. Nah, kenapa kita makan? Ya. Pernah nggak kalian telat makan? Pernah ya. Kalau telat makan, kira-kira badan menjadi apa? Menjadi lemas ya. Jadi kita tidak mendapatkan tenaga, lemes sekali ya. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan makhluk hidup secara umum. Jadi dari mana makhluk hidup mendapatkan energi? Dari makanan ya, dari makanan kalian ya. Nah, kemudian menurut pendapat kalian, mengapa makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Kira-kira apa? Nah, kemudian bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan di dalam satu ekosistem? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas ya pada pagi hari ini. Dari mana makhluk hidup mendapatkan energi? Mengapa makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Dan bagaimana hubungan antara tanaman dan juga hewan dalam satu ekosistem ya. Nih. Kemudian bagaimana proses sebuah rantai makanan terjadi? Ini ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama yang tadi akan kita bahas. Dari mana makhluk hidup mendapatkan energi? Dari makanan. Coba lihat. Jadi makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara mengkonsumsi makanan. Energi. Nah, ini kalau kita makhluk hidup berupa konsumen, berbeda dengan yang sebelumnya kita pernah singgung, bahas pada materi sebelumnya, yaitu pada tanaman. Kalau pada tanaman mendapatkan energi dengan cara fotosintesis, membuat makanan sendiri ya.
dari proses fotosintesis matahari, sinar matahari, kemudian air yang didapat dari mana? Akar, dan juga unsur hara, kemudian dimasak di daun. Nah, jadilah makanan yang nanti didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Di daun sendiri butuh makanan, di akar, di cabang, di ranting, dan sebagainya. Nah, kalau kita berkaitan dengan makhluk hidup, khususnya konsumen, maka makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara mengkonsumsi makanan. Nah, ya, ini gambar orang sedang menyantap makanan. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada apa ini? Telur, ada ayam, ada ini apa? Nasi, sayur, dan juga wedang teh, ya. Ini semua makanan-makanan, ada yang berupa buah-buahan, ada yang berupa ini ya, dari makhluk hidup yang lain, ayam ya, dan juga yang lainnya. Nih. Jadi makanan adalah sumber utama energi bagi makhluk hidup. Kita, ya, tubuh kita mengkonsumsi makanan dan akan diubah menjadi kalori. Kalori itu berarti menjadi energi ya, yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi dengan makanlah kita mendapatkan energi untuk beraktivitas. Ya. Jadi makanan yang kita makan menjadi sumber energi untuk beraktivitas. Nah, ini coba dilihat bagaimana kondisinya ketika kita tidak makan ya. Kalau kita tidak mengkonsumsi seharusnya kebutuhan kita, nah, setiap kita punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Kebutuhan kalori ini kalau kekurangan kita akan lemas, kalau kelebihan juga akan bermasalah ya. Bermasalahnya apa? Menyebabkan tubuh menjadi banyak makanan kalori yang tersimpan dalam daging yang nanti jadinya lemak, ya kan bermasalah. Nah, tadi yang sedang-sedang aja yang cukupan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita menyampaikan bagaimana kalau kita tidak makan, berarti kekurangan energi, tidak ada energi yang masuk, tidak makan, tidak mengkonsumsi. Kita akan menjadi badannya yang pertama ya langsung dengan perut, karena tidak ada makanan, perut akan kosong. Ya, ini yang dinamakan lapar. Ya, lapar karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian setelah lapar, perutnya nggak konsentrasi karena lemas. Ya. Kalian kalau tidak cukup energi yang masuk, maka ini pasti terjadi nih lapar dan juga lemas. Lemas akibatnya tidak konsentrasi. Jadi kalau pagi usahakan kalian sarapan pagi agar apa? Agar kalian memiliki energi untuk aktivitas sepanjang hari sampai dengan waktu jadwal makan tiba ya. Kemudian kalau sampai juga tubuh sering telat makan ya, akan muncul penyakit ya, atau jatuh sakit ya, badannya menjadi sakit. Kalau yang berkaitan dengan makanan, sakit yang timbul apa? Mah ya. Nah, kalau kalian sering telat makan, maka penyakit yang mungkin sekali timbul adalah sakit mah. Kalau mah berlanjut terus, ada yang lebih kronis, namanya penyakit liver, lebih bahaya lagi. Jadi usahakan makanlah tepat waktu, bukan banyaknya tapi tepat waktu.
Ya, makan pagi ya diusahakan sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat sekolah, kalian sudah siap semuanya, sudah mandi ya. Kalian sudah siap-siap pakai baju juga, makan sarapan. Jadi kalau makan itu jangan terlalu terburu-buru ya, karena terburu-buru itu kurang baik. Baik, pertanyaan kedua yang tadi muncul ya, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi dalam ekosistem itu antara makhluk hidup dengan makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sebabnya, nah ini kita bisa lihat ilustrasinya. Ada apa ini? Hewan apa? Rusa. Rusa butuh makanan. Makanannya dari rumput atau tanaman, tumbuhan. Tumbuhan ini jadi makanannya rusa. Jadi rusa butuh rumput atau tanaman. Nah, ternyata rusa pun jadi apa? Santapan makanan bagi hewan apa ini? Harimau. Jadi harimau memakan rusa. Antara harimau, rusa, dan rumput semuanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu juga butuh makan. Jadi manusia juga membutuhkan makanan berupa tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lainnya ya. Umpamanya ayam, kambing, atau sapi, dan nanti bisa diolah yang lainnya pemanfaatannya. Sapi menghasilkan apa? Menghasilkan susu, menghasilkan daging. Ya, itu kan sebagai konsumen, konsumsi kita termasuk konsumen ya. Dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, berarti makhluk hidup dalam satu ekosistem itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hiduplah kita membutuhkan makanan berupa makhluk hidup lainnya. Jadi dalam satu ekosistem kita berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat pertanyaan yang ketiga tadi dalam pemantik ya. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Jadi hubungannya apa? Hubungan antara tanaman, hewan, dan makhluk hidup yang lainnya dalam satu ekosistem terjadi karena adanya transfer energi atau proses makan dan dimakan. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan itu hubungan antara proses makan dan dimakan. Nah, ini salah satu dari contoh rantai makanan. Ini tadi namanya tumbuhan. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ini ya. Nah, kemudian membuat tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri. Nanti ini yang disebut sebagai produsen ya. Ini tumbuhan itu menjadi produsen karena dia tidak makan makhluk hidup yang lainnya, tetapi dia tumbuhan ini membuat makanannya sendiri ya, masak sendiri di daun, tidak butuh makhluk hidup yang lainnya. Nah, kemudian ada kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena kelinci makannya apa? Tanaman, ya, tumbuhan. Dan dia langsung dari tumbuhan dari produsen, maka dia menjadi konsumen tingkat 1. Dan yang kedua ya, konsumen kedua ini ya. Nah, kalau dia rantai makanan ini berarti burung elang termasuk
urutan ketiga. Elang adalah hewan pemangsa, predator. Nama lain pemangsa apa? Predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sinilah elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kalau yang terakhir nggak ada yang konsumsi lagi, dia itu nanti mati, nggak ada yang konsumsi lagi ya dari makhluk hidup yang lain, disebut sebagai konsumen puncak. Konsumen puncak artinya tidak ada yang mengkonsumsi lagi. Nah, kita lihat pertanyaan yang selanjutnya. Kita bahas dulu mengenai apa sih produsen, apa itu konsumen 1, apa itu konsumen 2 atau 3 atau konsumen puncak ya. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan. Tadi sudah kita bahas sedikit. Nah, kemudian konsumen secara umum. Ini belum dibagi karena nanti konsumen itu dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan urutannya. Semakin jauh dari produsen, maka dia menjadi konsumen sesuai tingkatannya. Apa itu konsumen? Adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapat energi dari memakan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini ada tingkatannya nih. Konsumen dibagi menjadi paling tidak ada 3. Ada konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan produsen. Makanya dari produsen atau dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan semua yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, ini disebut konsumen tingkat 1 ya, kelompok yang langsung memakan dari produsen. Contohnya ini adalah semua hewan-hewan herbivora. Hewan herbivora itu hewan yang bagaimana, Mas Wes? Hewan herbivora contohnya apa aja? Hewan herbivora contohnya apa ini? Kambing, kelinci, rusa, sapi, nah, lain-lain sebagainya ya. Kemudian ada konsumen tingkat 2, yaitu hewan yang memakan hewan lain atau hewan tingkat 1 ya. Contohnya adalah hewan-hewan karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging ya. Punya ciri biasanya giginya taring, kukunya tajam. Karena apa? Untuk mencari mangsanya ya, untuk mencari mangsanya. Jadi ini hewan tingkat 2. Kemudian ada konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Karnivora yang tidak ada pemangsanya lagi ya. Contohnya itu di alam bebas ada singa. Singa itu disebut raja hutan. Kenapa? Gak ada pemangsanya lagi, gak ada yang berani lawan singa ya. Kemudian elang juga sama. Kalau rajanya burung elang, ya. Kemudian ada harimau. Atau kalau hewan yang lebih ganas di laut, ada ikan-ikan yang hiu, ikan pemangsa sebagai konsumen puncak. Atau di rawa-rawa ada aligator ya, yang besar. Nah, ini biasanya disebut konsumen puncak, tidak ada pemangsa lagi. Nih. Nah, ternyata ada juga pengurai. Pengurai itu ujung dari rantai makanan. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai menghasilkan zat-zat nutrisi dan juga zat kimia yang sangat dibutuhkan produsen. Mereka berada pada posisi ini adalah cacing tanah, jamur, bakteri, dan hewan-hewan pembusuk lainnya. Kalian pernah lihat ya, umpamanya ada ayam mati. Ayam mati, pernah nggak lihat ayam mati? Tapi bukan karena disembelih ya, dia membusuk. Atau tikus
yang mati membusuk, pasti baunya tidak sedap. Baunya sedap apa enggak? Pernah enggak lihat bangkai? Nah, baunya nggak sedap. Kenapa jadi nggak sedap? Karena disitulah terjadinya proses penguraian oleh bakteri atau oleh belatung atau oleh cacing dan lain sebagainya. Ini yang disebut peran sebagai pengurai. Hewan-hewan pengurai itulah nanti menghasilkan zat-zat nutrisi dan juga kimia yang dibutuhkan oleh produsen, oleh tanaman. Jadi tanahnya menjadi subur, ya, jadi subur dan jadi bermanfaat bagi tanaman. Nah, kemudian dia ini ya, contoh rantai makanan. Dalam rantai makanan berarti muter ya, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dekomposer dan produsen. Ini muter seperti ini setiap waktunya memang seperti ini. Ada saatnya tanaman dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kalau di sini contoh rantai makanannya adalah di lingkungan persawahan. Sawah ini seperti ini ya. Ada rumput atau padi, ada belalang, ada akar. Akar ternyata dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati. Jadi diurai oleh hewan pengurai atau dekomposer dan kemudian dimanfaatkan kembali oleh produsen atau oleh tanaman. Nah, di laut juga sama. Di laut ada namanya fitoplankton. Pernah lihat ya plankton? Plankton enggak? Iya ya. Fitoplankton ini, kalau ini fitoplankton ya, sama. Itu mengisahkan tentang hewan-hewan di laut ya. Film-film SpongeBob dan lain sebagainya itu kan seperti itu. Kecuali SpongeBob. SpongeBob kan spon ya, bukan makhluk. Kalau yang lainnya makhluk. Ada crab, apa ya? Crab, kepiting ya. Nah, kalau di sini rantai makanan pada hewan laut, pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, namanya fitoplankton. Kemudian fitoplankton menjadi makanannya zooplankton. Ya, fitoplankton menjadi makanannya zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini biasanya cenderung ikan-ikan hias nih, ikan-ikan kecil yang warna-warni, yang menarik ya. Di laut itu banyak ikan-ikan kecil yang menarik, yang lebih bagus ya. Kalau kalian melihat di televisi tentang dunia laut ya, di penyelaman ya, kalian pasti akan melihat ikan-ikan kecil ini. Nah, ikannya cantik-cantik, menarik sekali ya. Tapi kalau dipelihara harusnya airnya adalah air asin. Nah, kemudian ada ikan sedang. Ikan sedang itu memakan ikan kecil, ikan sedang yang biasa kita konsumsi. Ada ikan tongkol, ada ikan pari, ikan macam-macam ya. Ya. Kalian pernah makan ikan enggak? Gemar makan ikan ya. Ikan. Kemudian ada ikan besar. Ikan besar ini memakan ikan-ikan kecil. Ini rantai makanan yang terjadi di dunia laut, ekosistem laut ya. Ternyata laut itu juga sama, ada kehidupannya seperti kayak di darat. Iya. Dan ikan juga bertingkat-tingkat. Ada ikan dalam ya. Ikan air dalam itu biasanya ikannya lebih kuat dibandingkan ikan di perairan yang dangkal. Ini kita lihat. Ini bisa jadi pertanyaan ini. Rantai makanan ekosistem sabana ya. Sabana itu di daerah gurun ya. Kalian pernah lihat nggak film tentang dunia hewan? Iya, yang luas rumah padang luas. Nah, ini di sana ada kehidupan ya, padang rumput atau yang lainnya juga ada kehidupan seperti itu. Ini berarti yang menjadi konsumennya mana? Konsumen, produsennya dulu, produsen siapa?
Pohonnya dimakan siapa nih? Pohonnya dimakan rusa dulu, karena ini nggak makan tanaman, ini jenisnya hewan karnivora, kalau ini herbivora. Jadi herbivora itu pasti jadi konsumen tingkat 1. Yang namanya hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan itu pasti jadi konsumen tingkat 1 karena dia nggak doyan sama daging. Ya, kambing nggak doyan sama daging. Kalau kambing doyan sama daging namanya bukan kambing ya, karena kambing ya pasti makannya apa? Rumput, maka disebut hewan herbivora. Ini kalau ini rusa juga sama herbivora, makanya tanaman. Nah, ini rusa dimakan sama siapa nih? Raja singa asli, bukan penyakit ya. Ada penyakit namanya raja singa, tahu nggak? Ya, penyakit. Nah, kemudian ini berarti konsumen tingkat puncak, nanti diurai oleh tanaman jamur atau pengurai yang lainnya, hewan pengurai yang lainnya. Nah, ini coba kalau ini rantai makanan ekosistem tundra. Di tundra. Ya, coba Mas Fatan, urutannya bagaimana untuk ekosistem ini, Mas Fatan? 1. Rumput dimakan kelinci. Kelincinya dimakan siapa? Rubahnya dimakan siapa? Beruang. Ini beruang putih ya. Beruang putihnya mati dimakan, mati ya, puncak ya, tadi yang makan mati sendiri atau dia berkelahi dengan sesama jenisnya ya, berkelahi tapi nggak dimakan ya. Kalau ini mati tapi tidak dimakan karena puncak ya. Nggak dikubur tapi nanti dibusukkan oleh bakteri, jamur ataupun cacing. Nah, ini ada lagi. Ini yang biasa kita lihat nih tadi, ekosistem sawah. Sawah itu seperti ini. Kalian pernah makan ini enggak? Bisa makan ya? Ini apa sih? Belalang ya. Urutannya bagaimana dulu urutannya? Padi dimakan? Belalang. Belalangnya dimakan siapa? Kataknya dimakan siapa? Ularnya dimakan? Elangnya mati, membusuk, ya, kemudian menghasilkan zat-zat yang bermanfaat untuk zat kimia yang kemudian menjadi penyubur tanaman. Jadi tanaman juga, manusia juga sama ya. Manusia kalau sudah diambil nyawanya, nanti dikubur zat-zat kita menjadi apa? Menjadi tanah yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh pengurai ya. Ya, ini kalau ini tingkatan yang lebih tinggi daripada ekosistem berupa rantai makanan. Tapi ini jaring-jaring makanan karena tidak selalu ini ya, tanaman itu dimakan oleh tikus saja. Jadi kumpulan dari rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan ini ya. Kambing juga makan tanaman. Kambing, kelinci juga makan dari tumbuhan juga. Tikus juga makan dari tumbuhan juga. Ya, kambing itu daunnya apapun tanamannya. Biasanya kambing makan daun-daunan. Kelinci juga sama, kangkung atau wortel kan berarti tanaman ya. Tikus juga sama, makanannya apa? Makanannya bisa tikus makan padi ya. Kemudian ya, kalau kenyang ya, kelincinya kenyang, jadinya nggak mau ya. Kambing kalau kenyang juga nggak mau makan ya. Nah, kemudian serigala bisa makan kambing, bisa makan kelinci. Nah, kucing hitam bisa makan kelinci atau tikus.
Burung hantu juga bisa makan tikus. Ya. Ular makan burung, makan tikus, makan kelinci. Kalau ikannya, kalau ularnya besar, namanya ular apa yang besar sekali. Ular yang paling besar yang bisa menelan orang sekalipun nanti ya, yang bisa dimakan, atau ayam biasanya itu namanya anaconda, itu kan bisa makan apa aja ya, nanti dihancurkan di dalam perut ular itu ya. Jadi makannya ditelan aja kalau ular, nanti di dalam perut dia nanti dihancurkan oleh pencernaannya ular. Ada ya, kalau dia makan ayam, ya ayamnya hidup langsung ditelan ya. Itu orang kesurupan makan ayam. Kemudian ini serigala bisa makan macam-macam ya. Singa bisa makan serigala, bisa makan kucing hitam, bisa makan, kalau bisa nangkep burung hantu dia bisa makan burung hantu ya. Elang bisa makan ular dan sebagainya. Ini disebut jaring-jaring makanan. Nah baik, ini pengertian tadi organisme jenis makhluk hidup. Zooplankton, hewan yang berukuran kecil tadi ya. Fitoplankton, tumbuhan air, ukurannya kecil, layang-layang. Kemudian produsen penghasil makanan. Predator itu hewan-hewan yang memangsa hewan yang lainnya ya. Kemudian bahan organik yang banyak unsur darah, humus ya. Rantai makanan, proses transfer energi pada suatu ekosistem. Terus transfer itu sendiri artinya transfer itu pindah atau beralih tempat ya. Berpindah atau beralih tempat itu namanya transfer. Kalian pernah dapat transferan nggak? Transferan apa? Uang ya. Bisa dikatakan untuk transfer juga berpindah uangnya dari satu rekening ke rekening lain ya, uangnya pindah ya, itu namanya transfer. Kalau transfer makanan, transfer energi berarti berpindah energinya dari makhluk hidup satu, karena dimakan energinya jadi tenaganya hewan yang memakan. Nah ini namanya proses transfer energi ya. Baik, kita akan melihat video ya. Perlu nggak disampaikan ya, ini kayaknya bagus ini agar kalian bisa memahami ya. Video pembelajaran tentang ini ya. Coba dilihat. Inilah yang namanya, ini rantai makanan ya, rantai makanan prosesnya. Ini hewan apa ini? Terenggiling. Hai, aku terenggiling. Namaku terenggiling. Aku akan mengajarkan kalian mengenal rantai makanan. Ini mau mengenalkan tentang rantai makanan. Nah, ini tikus. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Jadi bukan karena salahnya tikus ya atau ular itu dimakan lagi, terbang ke sana makan. Kemudian proses ini yang kemudian disebut dengan rantai makanan. Ini proses rantai makanan ya. Dan sudah memahami jadi rantai makanan seperti itu. Kita lanjutkan yang tadi karena lihat ya sebelumnya nih salah satu apa ini salah satu bentuk LKBD ya. Kalian bisa mengerjakan lembar LKBD-nya ya. Ini tak bentuk kelompok-kelompok, kalian kerjakan diskusi dulu untuk LKBD ini didiskusikan dulu. Ini kelompok A ya, nanti salah satu ada yang menyampaikan hasil diskusi
diskusinya. Gitu. Nah, ini kelompok B. Ini disampaikan hasil diskusinya seperti ini ya. Nah, ini kelompok C. Jadi nanti kalau pas nyebutinnya di depan itu hasil diskusi kami dari kelompok B, bukan seperti ya, itu ya. Dengan anggotanya, seperti anggotanya siapa aja? Namanya Faisal, ya. Terus Papan, anggotanya itu adalah sebagai berikut hasilnya. Nah, nanti disebutin hasilnya. Ini kelompok B. Kelompok B bisa yang ini. Ya, kita diskusi dulu tentang ini rantai makanan ini, ya, tentang rantai makanan ini. Tentang kerja peserta didik KPD. Ini kalian membuat satu jaring makanan, ya, rantai makanan dari jaring-jaring ini. Ya, jadi ada beberapa alternatif ya, beberapa rantai makanan. Bisa ini, kesini dimakan ini ya. Kalian tugasnya per kelompok adalah membuat rantai makanan. Ya, silakan diskusi dulu. Siapa yang membaca? Itu hasil semuanya ini ya, buat jaring-jaring ini, buat rantai makanan. Rantai makanan ini, rantai makanan juga. Jadi kalian salah satu membacakan hasilnya tulislah 5 rantai makanan, karena kita dibagi menjadi berapa nih? 4, berarti ada 4 rantai makanan yang bisa mewakili salah satunya. Salah satu kelompok membuat rantai makanan yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Ya.
Rumput dimakan. Rumput dimakan. Belalang. Dimakan belalang. Belalang dimakan. Katak. Katak. Katak dimakan ular dan ular Katak dimakan ular. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Ya, ini salah satu rantai makanan. Jadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Yang kelompok C, ini benar ya? Bisa ya? Seperti itu ya rantai makanan salah satunya seperti itu. Yang kelompok C, bagaimana urutannya? Dari hasil diskusinya. Yang keras, bacanya keras. Bacanya nggak apa-apa. Ya, masukkan. Yang keras, bacanya. Apa? Kadang dimakan ular dan ular dimakan elang. Iya. Laba-labanya dimakan siapa? Kadal. Kadalnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Ya, rantai makanan ini bisa nih ya. Semut atau semut dimakan buah-buahan, dimakan semut dimakan laba-laba, laba-laba dimakan kadal, kadal dimakan ular, ular dimakan elang. Yang kelompok terakhir, kelompok B, berarti rantai makanan keempat. Yang keras Mas Sandi. Pohon menghasilkan bunga, kemudian di semut ada ya semut dimakan elang ya. Ini rantai makanan. Jadi sebenarnya ada 5 rantai makanan karena kita bagi menjadi 4, berarti menyebutkan 4 rantai makanan pada jari-jari makanan ini ya. Nah, kemudian kita refleksi materi. Refleksi materi. Dari materi yang sudah kita pelajari, kita merefleksikan ya. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Jadi hasil pembelajaran kita. Bagaimana kalau hidup mendapatkan suatu energi? Dibaca apa? Pada tumbuhan melalui fotosintesis pada manusia dan hewan dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan antara satu dengan yang lainnya? Bagaimana berkaitan satu dengan yang lainnya? Karena antara yang satu dengan yang lainnya menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Bagaimana hubungan antara tanaman, hewan dalam satu ekosistem? Tanaman akan menjadi apa? Sumber energi bagi hewan, sedangkan kotoran sampai hewan menjadi kompos nutrisi bagi tanaman. Apa itu rantai makanan? Rantai makan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada satu rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, apa saja makhluk hidup dalam rantai makanan? Ada produsen, konsumen, yang makan makhluk hidup lain, dan kompresor, sebagai pengurai atau kotoran ya, mengurai kotoran untuk menjadi nutrisi tanaman. Nah, menurut kalian, ya, manusia posisinya sebagai apa manusia? Di rantai makanan konsumen. Konsumennya bisa saja konsumen tingkat berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung panjangnya rantai makanan yang manusia itu makan. Bisa konsumen tingkat 1, contohnya Mbak Aura makan buah. Buah apa yang disuka? Semangka. Berarti Mbak Aura menjadi konsumen tingkat 1. Atau Mbak Cia makan contoh hewan, manusia sebagai konsumen tingkat 2 apa? Mbak Cia makan apa? Yang dari hewan berarti. Iya. Berarti makan ayam. Ayam itu hewan tingkat 2. Ya. Itu refleksi pembelajaran kali ini. Kita sebagai pembelajaran di
pada pagi hari ini merefleksikan hasil belajar. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tentang tata makanan, dari penginapan, dan pengelolaan lingkungan. Adakah yang belum kalian pahami dalam materi ini? Tidak ada yang tidak bisa. Alhamdulillah sudah paham. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup pada rantai makanan berkurang atau bertambah? Kerugian itu ya yang menyebabkan kita harus menjaga yang namanya ekosistem ya, sehingga tidak rusak. Kalau sudah rusak nanti terjadi ketidakseimbangan. Baik, sebelum ini kita ada satu lagu sebagai speaking ya. Masih ingat nggak yang namanya lagu anti bullying ya? Anti bullying. Satu, adanya masih ingat? Satu, dua, tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Ada musuh, tak ada lawan, semua tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ya, baik. Ini satu ya. Ini tadi sudah terdokumentasi nih ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tadi pada awal pelajaran sudah kalian sampaikan. Ini sudah didokumentasikan sama Pak Indi, sehingga nanti menjadi kata-kata positif bersama ya. Jadi proyek kita kali ini menjadi kata-kata positif kita bersama. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul. Nah, kita usahakan selalu menjaga nilai-nilai positif ya. Fokus pada tujuanmu, bukan pada rintangan. Tahu maksudnya? Ya, jadi kita biar sukses fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Tujuannya apa? Kalian belajar di sekolah, tujuannya belajar, bukan pada rintangannya. Umpamanya ada temannya yang usil, entah temannya yang melakukan perbuatan yang merugikan kita. Nah, caranya ya kita fokus saja pada pelajaran. Kenapa mereka usil? Karena apa tadi? Karena dia tidak fokus pada tujuan belajarnya ya. Ini kemudian dari Mbak Dia menyampaikan, setelah kamu mengganti pikiran negatif dengan positif, kamu akan menjumpai hasil yang positif. Pikiran kita menentukan langkah kita, menentukan kesehatan kita. Bagus ya. Jadi penguatan profil ini perlu kita tanamkan. Kemudian Mbak Fiza menyampaikan kebahagiaan bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ada yang ingin jadi anak yang tidak bahagia? Jangan ya dek ya. Jadi anak yang bahagia. Boleh nggak kita menjadi orang yang selalu sedih? Nggak boleh. Jangan ya dek ya. Nah, jadi pesan kita ya, Pak Edi menyampaikan pesannya, jika ini pesan dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i
menyampaikan pesannya. Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap deh kalian menanggung pahitnya kebodohan. Ini Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu. Baik, pembelajaran kali ini sudah bagus ya kalian. Kamu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dengan penguatannya. P5-nya apa? Yaitu menanamkan nilai-nilai positif, menulis kata-kata positif setiap harinya. Ini bagus ya. Baik, kesimpulannya kita masuk ke penutup pembelajaran kali ini. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terus. Baik. Ini sudah. Tugas kalian di rumah. Tugas kalian di rumah adalah baca pembelajaran selanjutnya. Bab selanjutnya setelah bab 2, bab 3 ya. Setelah 2 berarti bab 3. Bab 3 itu adalah tentang apa? Magnet, listrik dan teknologinya. Jadi kita akan belajar tentang magnet, listrik dan teknologi untuk kehidupan. Nah, untuk kehidupan itu penting. Jadi ternyata ini bisa bermanfaat bagi kita. Kehidupan kita itu terkait dengan unsur ini semuanya. Magnet bermanfaat bagi kita, listrik bermanfaat bagi kita. Tidak jarang kita memanfaatkan listrik ya. Ini termasuk alat-alat ini menggunakan teknologi listrik. Nah, ini ada proyektor listrik, ada laptop listrik, ada AC listrik, kipas angin, atau barang-barang elektronik yang kalian punya di rumah. Ya, barang elektronik nanti kita pelajari itu semuanya. Ya, ada kulkas, atau lemari es, ada matahari, gas, apa namanya, kompor listrik ya. Kompor listrik ada ya, kompor listrik. Ya, itu juga barang-barang elektronik. Ini kemudian kita tutup. Silakan Mbak bisa nanti menutup. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum pelajaran ditutup. Nanti kita refleksi yang lainnya tentang materi ya, materi selanjutnya. Kalian ada yang sudah baca materi ini? Belum ya? Belum. Nanti sudah ya. Ada yang sudah. Nanti ada yang namanya magnet nantinya. Ini magnet. Magnet tadi ada beberapa jenis magnet. Ya, jenis magnet itu kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Ya, baik, untuk P5 tadi, penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Perkembangannya dalam beberapa hari ini, apa yang kalian rasakan setelah kalian mencatat hal-hal yang positif, kemudian mengganti hal-hal yang negatif. Jadi jangan sampai ya kalian itu mencatat sesuatu atau merekam dalam pikiran kalian, mencatat dalam buku atau kertas, atau merekam sesuatu dengan sesuatu yang bernilai negatif ya. Kenapa? Karena kalau kalian memasukkan kata-kata negatif ke dalam pikiran kalian, kemudian masuk ke dalam hati, jadinya apa? Ya, jadinya penyakit. Ya, penyakit, sakit hati, ya, sakit hati. Ya, sakit hati lebih kejam ya, seperti
susah ya untuk diobati dibandingkan sakit gigi ini ya. Jadi lebih baik sakit apa? Lebih baik sakit apa? Sakit. Lebih baik sakit apa? Ya, sakit jasad masih bisa diobati, tapi sakit hati lebih hati-hati kita ya untuk menjaganya. Salah satunya adalah dengan menjaga mengisi dengan kalimat-kalimat yang positif. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan doa. Bisa mungkin teman-teman yang lainnya ikut